Oke, kita live arang aktif, ngobrol tentang arang aktif sebagai obat ya. Ini bukan hanya live konten, tapi juga rekamannya ada di Facebook tentunya dan juga di YouTube, ngobrol tentang arang aktif sebagai obat. Dan kami juga kami di sini membagikan pengalaman ya, pengalaman supaya menjadi ya siapa tahu berguna. Kami yakin sih berguna bagi masyarakat ya untuk membantu badan menyembuhkan diri sendiri. Dan tentu ini tidak menggantikan peranan dokter. Ya, kita perlu pendapat ahli untuk menentukan penyakit apa. Tapi paling tidak ini sangat membantu ya dalam berbagai kasus yang telah kami alami dan juga dari orang-orang yang menceritakan. Oke, hari ini nggak ada pertanyaan ya, belum ada pertanyaan dari via Facebook maupun YouTube. Jadi mungkin kembali saya mau memperkenalkan. Jadi selain penyuluhan kesehatan melalui arang aktif ini, sebenarnya bukunya juga sudah ada. Jadi bukunya itu ada di Google Play. Biasanya Google Play itu kita untuk download atau install aplikasi ya. Tapi kalau diklik buku gitu ya, ini kan ada film, ada aplikasi dan lain sebagainya. Tapi kalau diklik buku, lalu diketik arang, maka akan muncul. Ya, tidak banyak buku mengenai arang ya, jadi muncul langsung di sini. Diklik arang aktif penyembuh ajaib berbagai penyakit ya, ditulis oleh P.A. Siboro, Pak Siboro sendiri. Di sini kita sudah bagikan dengan lengkap apa itu arang aktif, mengapa dia efektif, bagaimana cara pemakaiannya, penyakit-penyakit apa saja yang bisa sembuh, dan juga tentunya testimoni-testimoni dari orang-orang yang sudah sembuh. Dan bukan hanya tulisan, tapi di dalam rekaman-rekaman video yang lalu-lalu kita juga ada tampilkan berbagai testimoni dari orang-orang yang sudah sembuh ya. Jadi silakan dilihat di Facebooknya. Di Facebook rekamannya dan juga di YouTube. Oke, selain mengenai arang aktif, tujuan kami sebenarnya adalah membantu masyarakat untuk hidup sehat ya. Jadi sudah beberapa kali ini kita kami membahas mengenai pola hidup sehat melalui dengan mengutip tulisan-tulisan yang ada di blog ini ya. Ini blog bebas dari sakit namanya. Di blog ini banyak dikutip tulisan dari Hiromi Shinya. Hiromi Shinya itu Hiromi Shinya itu adalah penulis populer ya. Buku tentang Miracle Enzyme. Ya, buku yang bestseller di Jepang, di Amerika, juga di Indonesia. Di situ banyak yang kita kutip. Salah satunya yang kami kutip adalah minggu lalu ya, itu mengenai air putih, minuman terbaik. Mengenai air putih, minuman terbaik. Nah, jadi minggu lalu saya sudah mengatakan bahwa minggu ini kita akan bahas mengenai hidroterapi. Ya, hidroterapi. Jadi sebenarnya air putih hanya sebagian kecil manfaat dari air. Kali ini kita mau bahas sedikit ya, mungkin anggaplah pengenalan ya, perkenalannya, introduction.
ke hidroterapi. Kalau kita Google ya di Wikipedia, yang umum diketahui sekarang, hidroterapi itu disebut sejumlah latihan fisik dengan berendam dalam air hangat. Jadi lebih ke apa namanya ya, penyembuhan melalui gerakan-gerakan mekanis gitu ya, untuk penyakit-penyakit seperti ya terkait dengan otot ya dan sejenisnya. Tapi sebenarnya hidroterapi itu jauh lebih luas dari itu. Hidroterapi itu jauh lebih luas. Ini coba saya kutip dari situs di Amerika ya, bahasa Inggris ya. Ini lebih luas lagi. Di sini disebutkan hidroterapi adalah penggunaan air baik secara internal maupun eksternal dan pada suhu yang bervariasi untuk tujuan kesehatan. Juga dikenal sebagai terapi air atau penyembuhan air. Hidroterapi mencakup perawatan terapeutik seperti sauna, mandi uap, mandi kaki, terapi kontras, mandi sheets, dan pembersihan usus besar. Jadi jauh lebih luas dari hanya sekedar seperti latihan di dalam air. Ini saya kutip lagi ya. Jadi kita membahas penyembuhan dengan hidroterapi. Ya. Apa itu hidroterapi? Saya ulangi. Hidroterapi adalah penggunaan air baik secara internal maupun eksternal pada suhu yang bervariasi untuk tujuan kesehatan. Ya. Lalu hidroterapi juga dikenal sebagai terapi air atau penyembuhan air yang mencakup perawatan terapeutik seperti sauna, mandi uap, mandi kaki, terapi kontras, mandi sheets, dan pembersihan usus besar. Jadi pemakaiannya dari luar, bukan hanya dari luar, tapi juga dari dalam. Dari dalam. Mengapa ini menarik? Selain tentu karena topik kita adalah membahas mengenai hidup sehat. Satu lagi mengapa ini menarik sebenarnya adalah karena ada kaitan dengan topik yang sangat populer saat ini, yaitu mengenai COVID-19. Walaupun kalau kita ngomong mengenai COVID-19, bisa-bisa video kita yang direkam ini bakal dihapus oleh Google karena sensor sangat keras ya. Video yang lalu udah ada yang dihapus. Tapi sejarah menuliskan bahwa ketika terjadi pandemi ya, tahun 1918, 1919 ya, sekitar 100 tahun yang lalu, saat terjadi pandemi flu Spanyol yang menewaskan jutaan orang ya, jauh lebih fatal daripada COVID yang ada sekarang. Saat itu dicatat bahwa salah satu pola pengobatan yang efektif adalah hidroterapi. Ini contohnya, silakan di Google, banyak catatan sejarahnya. Salah satunya ini mengenai hidroterapi. Salah satunya ini mengatakan bahwa pengobatan yang digunakan oleh dokter pada saat itu di seminari ya, tahun 1918 dan 1919 itu adalah terapi air, hidroterapi. Jadi rasio kematian flu Spanyol pada saat itu adalah 10-20%. Artinya dari 10 orang yang kena flu itu 1-2 orang tewas. Namun di tempat ini sangat sedikit, bahkan di satu tempat ini tidak ada yang fatal. Itu salah satu alasan kenapa topik ini menarik ya. Tentu kita yang terutama tentu kita ingin membahasnya karena ini sangat terkait dengan pola hidup sehat dan pola penyembuhan alami. Oke, itu pendahuluan ya. Mungkin saya mau tanya dulu nih Pak Siboro nih mengenai hidroterapi. Seperti apa sebenarnya itu?
Tadi hanya definisi yang mungkin bisa dijelaskan sedikit sepintas. Ya, jadi seperti diketahui bahwa badan kita ini sebenarnya berisi air ya, air. Dan air itu berguna untuk membuat peredaran cairan di dalam badan kita. Jadi itulah sebabnya kalau kita merasa sakit atau ada badan yang rasa tidak enak umpamanya, dokter menganjurkan untuk hidroterapi itu, terapi air. Hydro artinya air, terapi ya pengobatan. Jadi pengobatan dengan air itu. Jadi kalau khususnya di daerah-daerah yang ada beriklim suka musim dingin atau rasa dingin kemudian panas begitu, itu memang sangat efektif betul menggunakan pengobatan dengan air itu. Jadi yang digunakan hanyalah air dengan suhu dingin atau panas. Panas artinya dalam arti sehangat yang bisa ditahan oleh tubuh kita. Jadi bukan seperti dimasak gitu badan kita itu gitu. Tapi bukan dingin umpamanya. Jadi dingin itu pun bukan mesti pakai es itu, tidak. Tapi artinya air biasa gitu. Jadi sebagai contoh umpamanya di beberapa situasi kalau umpamanya kita sudah batuk-batuk tapi tidak terlalu banyak batuknya, cuma badan dada ini seperti nggak enak umpamanya begitu, ya itu bisa dihangatkan umpamanya macam handuk atau ya kain seperti gitu, diperas tapi masih hangat. Nah itu ditempelkan di dada kita lalu ditutup dari atas supaya jangan cepat itu panasnya hilang. Nah ini adalah bentuk pengobatan air untuk sakit tadi dada itu. Mungkin karena masuk angin atau kata orang masuk angin atau sudah mau batuk atau barangkali begitu. Nah itu bisa dihilangkan dengan cara pengobatan tadi. Dan siapapun bisa melakukan ini sejauh tidak membuat terbakar kulitnya, karena tidak ada larangan umpamanya kalau kita terus memakan obat anti flu umpamanya, jangan-jangan bukan flu kita gitu. Jadi artinya salah obat kita kan begitu. Kalau ini tidak, karena cuma air aja. Kalau sudah mulai terasa kurang hangat umpamanya, diganti dengan yang lebih hangat, begitu aja sampai kira-kira 1 jam atau 30 menit atau 40 menit begitu. 2-3 kali satu hari. Itu satu cara. Banyak jenisnya hidroterapi itu. Ada yang hanya penggunaan dari luar begitu, ada yang harus diminum, ada yang seperti sekarang ini juga dengan adanya COVID sekarang ini bisa juga orang yang batuk-batuk juga ada, terus pakai steam atau uap ya. Uap. Kita masukkan air ke dalam, sebagai contoh ceret umpamanya, dan biarkan mendidih. Jadi itu corongnya itu. Corongnya ceret itu nanti biarkan uap itu keluar dari situ. Sudah itu kita tutup lalu kita hadapkan kita ke corong itu dengan ketentuan hati-hati jangan sampai terbakar gitu ya. Nah, sambil bernapas mengisap itu
uap panas. Taruh lagi minyak angin atau minyak kayu putih sedikit. Nah, dengan demikian demikian setengah jam atau lebih kurang begitu, 2 kali 1 hari itu sudah baik itu batuknya ataupun yang seperti mau ingus itu. Jadi tidak perlu ke dokter atau mencari-cari obat ke apotek atau apa. Karena yang kita jaga di sini selain daripada lebih mahal kita kalau menggunakan obat kimia, dan juga pada umumnya mempunyai efek yang banyak, itu adalah obat-obat kimia. Jadi seperti tadi itu, walaupun bukan kita mau mengobati diri sendiri dengan cara apa begitu, tetapi kalau yang bisa dilakukan tanpa ada risiko umpamanya, kan tidak apa-apa kan gitu. Seperti contohnya orang karena kehausan lalu ada penyakit muncul umpamanya karena kehausan, tidak perlu mesti minta advice dari dokter supaya boleh minum kan umpamanya. Itu kira-kira. Jadi dalam hal ini kita tidak meniadakan peranan yang dimainkan oleh dinas kesehatan ataupun para dokter, tetapi bisa disembuhkan dengan pengobatan yang lazim juga dilakukan oleh bidang pengobat, yaitu tadi hidroterapi itu. Jadi kemudian ada juga orang dingin tangannya dengan kakinya begitu ya, itu sudah mau sakit dia, ya itu direndam dengan air hangat kaki itu barang setengah jam, 2-3 kali 1 hari, nanti dia baik sendiri gitu. Semua juga ada air di rumah kan. Nah, itulah. Seperti ini ya. Seperti ini kaki berendam di air panas ya. Ya, berendam di air panas itu. Kalau sudah mulai dingin tambah airnya supaya panas. Dan rasakan panasnya itu sudah cukup seperti begitu atau terlalu panas atau terlalu dingin. Ya. Jadi tadi saya singgung sedikit mengenai corona ya atau COVID. Ya, kita nggak mau terlalu ngomong soal itu sih karena sensitif, suka disensor sama Google. Tapi silakan saja coba di Google ya. Hidroterapi jadi dua kata ini, hidroterapi dengan COVID. Itu lumayan banyak ya. Banyak kali, dan artinya ini bisa membantu. Tadi saya sudah sebut sejarah ya. Flu Spanyol tahun 1918, 1919 itu udah dicatat oleh sejarah, dan untuk COVID juga banyak ya informasi mengenai efek dari hidroterapi. Dan ini bukan sekedar informasi dari orang awam. Oh, katanya ini bagus, oh katanya itu bagus. Tapi saya dengar ini sudah lama dari dunia medis juga ya. Pak Siboro katanya dari dulu tahun berapa ya? 60-an, bahwa itu ada di rumah sakit, waktu kerja di rumah sakit di Bandung ya. Tahun 50-an itu. Jadi seperti apa waktu itu? Di pengobatan ya, cara... Ya, itulah seperti saya bilang itu. Fasilitasnya seperti orang seperti kita sekarang ini belum apa-apa terus seperti mau flu umpamanya terus cari obat, tidak seperti begitu. Kita pergi ke dokter pun disuruh umpamanya hidroterapi itu tanpa dikasih obat lain. Dan di rumah sakit itu pun ada fasilitasnya ya?
Iya, ada fasilitasnya, ada tempat melakukan seperti begitu. Jadi artinya kita tidak perlu membawa air kita atau apa begitu, tidak. Memang ada disediakan di situ. dengan ini ya, dengan peralatannya ya, dan ada Ya, dengan peralatannya, dengan orang apanya yang melakukan pengobatan itu, lalu tempat orang sakitnya gitu. jadi ada departemen khusus gitu untuk Ya, memang hidroterapi ya. tidak Baik. tinggal di rumah sakit. Ada orang yang tinggal di rumah sakit karena dia uh, ada penyakit lain pamannya, tapi secara rutin dia harus diobati juga di bagian hidroterapi itu tadi. Ya, dan Jadi sayangnya iya, jadi bukan hanya hanya dia bolak-balik ke rumah sakit begitu, tidak. Dia ada penyakit yang bisa diobati dengan hidroterapi, sementara ada penyakitnya yang lain juga, jadi harus tinggal dia di rumah sakit untuk itu gitu. nah sekarang kita mungkin tidak bisa lagi menemukan itu di rumah sakit ya. Mungkin sekarang lebih sering dilakukan di pusat-pusat pengobatan alternatif. Tapi kita mau katakan di sini bahwa sebenarnya ini bukan tidak memiliki dasar medis yang cukup gitu. Karena dulu pun di rumah sakit dilakukan. Sayangnya itu sekarang sudah tidak ada lagi ya. Mungkin kurang populer karena terlalu sederhana kali ya. Saya sendiri tidak tahu lagi karena saya pun sudah bertahun-tahun tidak ada berurusan dengan rumah sakit. Dia pensiun ya. Jadi kalau ada rasa sakit saya atau apa sedikit seperti begitu, saya obati aja di rumah dengan menggunakan air tadi itu, tidak cari lagi ke dokter ke rumah sakit. Iya. Kalau sekarang tidak tahu rumah sakit mana yang punya sistem pengobatan dengan hidroterapi itu. Kalau dulu saya tahu rumah sakit sana ada begitu, di rumah sakit sini ada, yang itu tidak ada umpamanya. Iya. Ya, Jadi intinya yang kita mau katakan bahwa ini bukan hanya sekedar informasi-informasi dari orang yang tidak oh iya, jadi perlu saya ingatkan, saya medis. katakan bahwa hidroterapi itu secara ilmiah itu ya, artinya bukan karang-karangan begitu, karena memang dasarnya air. Air itu kan bukan sembarang itu. Jadi biarpun seperti yang kita punya pelajaran minggu lalu itu air putih, gitu. Bukan asal putih itu air itu, bukan warnanya itu aja yang menentukan, tapi air itu hanya air saja isinya, gitu. Tidak ada asamnya atau bahan-bahan lain lah. Iya. Jadi yang digunakan pun umpamanya perlu uap air yang ke hidung atau apa tadi itu umpamanya ada dimasukkan obat ke uapnya itu bukan sembarang itu yang obat yang dimasukkan ke uapnya itu yang memang aman untuk hidung. Iya. Jadi kalaupun umpamanya makanya kalau Anda mau pelajari dulu lebih bagus, baru pakein daripada terus umpamanya dilakukan tanpa pengetahuan yang cukup. Oke, iya. Oke, jadi begitu ya, semoga menjadi informasi dan kita maunya sih akan ingin bahas lebih detail ya nanti ya. Dan kalau bisa
melihat juga prakteknya seperti apa melalui gambar dan mungkin video ya. Jadi supaya masyarakat bisa mempraktekkannya mulai dari yang paling sederhana mungkin ya, seperti tadi menghirup uap ya, atau merendam kaki di air panas, itu mungkin yang sangat sederhana dulu ya, yang bisa Iya, dilakukan apa saja, pakai baskom ya, masukkan air panas. Oke, terima kasih kalau gitu hari ini begitulah pembahasan kita ya. Memang bukan mengenai arang aktif, tapi masih dalam satu jalur yang sama, yaitu penggunaan bahan-bahan alami untuk membantu kita hidup sehat. Ya, kalau kita sakit, hidup sehat. ya kalau kita sakit, kita gunakan bahan-bahan yang alami untuk membantu badan kita menyembuhkan diri sendiri. Ya, ini juga hidroterapi kan itu hanya air ya. Air itu tidak membunuh bakteri, tidak membunuh virus, tapi dia membantu badan kita untuk menyembuhkan diri sendiri. Oke, kalau gitu sampai jumpa minggu depan pada jam yang sama, jam 17 waktu Indonesia bagian Barat, hari minggu depan. Rekaman yang lalu-lalu silakan bisa dilihat di Facebook, di YouTube. Sekarang juga ada di Instagram. Banyak informasi yang saya pikir sangat bermanfaat, terutama bagi yang ingin tahu mengenai arang aktif itu apa, bagaimana dia bisa membantu badan menyembuhkan diri sendiri, di mana bisa didapatkan, penyakit-penyakit apa yang bisa disembuhkan. Ya. Silakan dilihat di Facebook, YouTube, dan juga Instagram. Ada informasinya di Facebook di acara ini. Dan kalau ada pertanyaan silakan tuliskan ya di masing-masing media itu, kami akan jawab langsung melalui tulisan itu, chat pesan itu, dan juga kami bahas dalam video ya, seperti ini minggu depan. Oke, terima kasih. Oke. Baik, selamat sore.